Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, keluarga Rukun Santa Agnes yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita kembali berjumpa dalam ibadah rukun dalam masa Advent minggu pertama di hari Selasa atas permintaan doa keluarga Bapak Petrus Densi yang mengucap syukur pada hari ini atas segala berkat dan rahmat serta anugerah kesehatan yang diberikan Tuhan. Meski lewat ibadah online, semoga hal ini selalu memberikan kekuatan-kekuatan baru dan membuat kita semakin bersuka cita dalam menyambut kehadiran Tuhan untuk selalu bisa berdoa bersama. Bacaan firman Tuhan akan kita dengarkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa sebagai manusia kita harus selalu bersuka cita dan bersyukur. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Tema malam hari ini saya angkat adalah bersukacitalah dan selalu bersyukur. Karena bacaan pertama firman hari ini Nabi Yesaya menuliskan keadaan pada akhir zaman, di mana Tuhan Allah akan memulihkan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Allah sendiri, lewat sebuah tunas yang dipenuhi dengan roh Allah, yang tidak ada lain adalah Yesus sendiri. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa selalu bergembira, bersukacita, bersyukur dalam Roh Kudus, supaya kita selalu bisa melihat dan merasakan kasih dan anugerah Tuhan pada kita semua, seperti bacaan firman yang akan kita dengarkan nanti. Untuk itu, mari kita menyatakan tobat kita dengan mendoakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat serta karunia berlimpah yang kami terima
berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur pula atas kasih dan anugerah-Mu. Kini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi budi dan hati kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasehat, dan roh keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pedang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa. Itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Rukun Santa Agnes, pada malam hari ini kita bersyukur atas permintaan doa dari Bapak Petrus Rensi dan keluarga yang mengucap syukur sehingga kita mengadakan doa rukun pada hari Selasa ini. Sebelum masuk ke dalam renungan, mari kita renung bersama bahwa minggu ini adalah masa Advent yang pertama untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekembalinya para murid dari tugas mewartakan Injil, Yesus mengekspresikan sukacita dan rasa syukurnya kepada Allah. Para murid yang diutusnya mengerti rencana Allah dan turut berperan dalam misinya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan dalam perjalanan misi tersebut, para murid menyaksikan melalui peristiwa-peristiwa penyembuhan yang mereka lakukan bahwa kuasa Yesus melebihi dari kuasa-kuasa setan-setan. Yesus bersyukur dan bersukacita semata-mata bukan untuk apa yang telah para murid lakukan, tetapi untuk apa yang telah Allah lakukan. Allah menyembunyikan berita kerajaan Allah dari orang-orang bijaksana, tetapi menyatakannya kepada orang-orang yang kecil alias rendah hati. Yesus menyetujui tindakan Allah tersebut. Sikap Yesus ini sebenarnya mengindikasikan kepada kita bahwa antara Bapa dan Anak terjadi suatu hubungan persekutuan yang begitu dalam, yang saling mengenal secara utuh. Tidak seorang pun yang tahu siapa Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakan, dengan perkataan lain, Yesus yang secara istimewa, khusus hidup dalam persekutuan dengan Allah, mau menyatakan kepada kita, siapa sebenarnya Allah dan mau membuka mata dan hati kita, supaya kita ini pun tahu bagaimana memperoleh hidup dalam persekutuan dengan Allah. Coba kita renungkan, tidak ada rasa sukacita yang istimewa yang besar selain dirasakan oleh setiap orang yang mengambil komitmen menjadi muridnya, menjadi pelayan-pelayannya. Menurut Tuhan Yesus, alasan sukacita terbesar yang harus dimiliki oleh seseorang adalah karena namanya terdaftar di surga. Itulah yang terutama. Karena itulah yang menentukan apakah seseorang akan mengalami hidup kekal atau binasa kekal kelak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sendiri bersukacita karena keselamatan manusia, karena Allah Bapa berkenan menyatakan dan menganugerahkan keselamatan itu kepada orang-orang
yang dia selamatkan, yang dia pilih. Kedaulatan Allah nyata dalam keselamatan manusia, karena orang-orang yang semula diharapkan dapat mengenal Yesus sebagai Mesias, ternyata tidak mengenal. Padahal mereka adalah orang-orang yang mempelajari dan memahami Taurat, yaitu orang-orang yang diakui sebagai orang bijak dan orang pandai. Sementara dianggap sebagai orang kecil, yaitu orang-orang yang tidak terdidik dalam hal keagamaan, justru menyambut Sang Mesias. Bapa sendiri bersuka karena keselamatan manusia yang terjadi melalui Kristus. Bila sebelumnya Yesus berkata bahwa para murid seharusnya bersukacita karena nama mereka tertulis di surga, kini Yesus memberikan alasan lain mengapa mereka bersukacita atas keselamatan mereka, yaitu karena mereka memperoleh hak istimewa untuk mengenal Yesus sebagai Mesias dan menerima anugerah keselamatan. Padahal begitu banyak orang menantikan Sang Mesias serta berusaha mendapatkan keselamatan itu, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui ucapan syukur Tuhan Yesus kita belajar tentang betapa pentingnya keselamatan manusia dalam rancangan karya Allah bagi manusia. Betapa berharganya manusia di mata Allah, sehingga Bapa bersedia mengorbankan anaknya, dan anak bersedia mengorbankan diri karena kehendak Bapa. Sudahkah kita menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar Bapa demi anak, dan anak demi Bapa dan demi keselamatan kita? Sudahkah kita menghargai keselamatan itu dengan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, sama seperti Tuhan Yesus menyerahkan dirinya secara utuh karena kita? Itu sebagai bahan perenungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan pertama hari ini berbicara mengenai pemulihan, mengenai suatu awal yang baru. Begitu indah kedengarannya. Permulaan yang baru, paling tidak ada 3 macam pemulihan yang dijanjikan oleh Allah, yang semuanya berkaitan dengan pemulihan hubungan. Setelah kehancuran, akan muncul sebuah tunas baru dari tanggul sebuah pohon. Tunas itu adalah keturunan Daud, seorang pemimpin yang akan menjadi wakil Allah yang setia di bumi. Pemulihan pertama adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Hal ini dinyatakan dengan seorang pemimpin manusia yang menaati Allah, yang digerakkan oleh Roh Allah. Ia tidak dapat melaksanakan tugasnya bila Roh Allah tidak menyertainya. Roh itulah yang memberikan kemampuan dan ketaatan untuk menjadi seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Allah, memulihkan masalah hukum dan keadilan. Pemulihan kedua adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan alam. Seperti diceritakan tadi, dikisahkan bahwa singa dengan beruang bisa hidup bersama dan sebagainya. Di sini pertama-tama dilukiskan adalah sebuah harmoni antara alam dengan alam itu sendiri. Alam tidak bermusuhan lagi. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, alam menjadi musuh manusia. Pada akhirnya hubungan antara manusia dan alam dipulihkan, dan hubungan antara manusia dengan manusia juga akan dipulihkan. Komunitas diperbarui, dan untuk itu bersama-sama kita bersyukur kepada Allah yang saat ini menyelamatkan kita semua. Semoga demikian. Amin. Mari meningkatkan iman percaya kita dengan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh pelawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita masuk pada doa umat. Marilah kita sebagai satu keluarga besar
berdoa kepada Allah Bapa kita bersama, agar wujud-wujud doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa selalu membimbing para pemimpin gereja, supaya selalu mempersatukan umat dalam kasih Kristus, di mana cinta kasih dan hormat terhadap tanggung jawab sesama menjadi ciri-ciri umat Kristiani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga, semoga Allah Bapa selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap keluarga dalam menghadapi kesulitan-kesulitan saat ini, dan tetap tabah bertahan, karena yakin bahwa janji Tuhan selalu menjadi jaminan bagi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rukun Santa Agnes dan semua keluarga kami, semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga kita dan setiap usaha kita semua, agar senantiasa selalu bersyukur dan bersuka cita dalam setiap keadaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua yang mengikuti ibadah ini dan saudara-saudara yang masih berhalangan dan belum bisa mengikutinya, semoga Allah Bapa membimbing dan kuasa Roh Kudus selalu hadir dalam pelayanan kami, dan rahmat kasih serta anugerah Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami selalu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Ibu Petrus Densi, yang pada hari ini mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Semoga keluarganya senantiasa dibimbing dan diberkati, dan selalu diberikan kedamaian, kesehatan, serta segala usaha dan pekerjaan mereka dapat berjalan dengan baik. Biarlah semua berjalan sesuai rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, demikianlah permohonan kami. Semoga Engkau mau mendengar dan mengabulkan segala permohonan kami. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk selalu bisa bersuka cita, bergembira dan bersyukur dalam Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu untuk membimbing kami semua kepada pertobatan sejati, agar kami selalu bisa menjadi murid-Mu dan selalu bisa melayani-Mu dengan penuh sukacita, karena Engkau yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita kasihi senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin. Mari kita dengarkan lagu penutup.